Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikro Al-Hafidh Ramadan dari Institut Agama Islam Al-Ghuraba, program studi pendidikan agama Islam. Pada tahun 2020 ini, dunia sedang diserang oleh sebuah virus yang bernama COVID-19 atau sering disebut virus corona. Di sini saya tidak akan menjelaskan tentang virus tersebut karena belum ada yang menjelaskan secara detail tentang virus corona ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dampak-dampak dari virus corona ini. Nah, salah satunya yaitu dalam perkuliahan. Karena sejak datangnya virus ini, sekolah-sekolah, universitas ditutup atau diliburkan. Adapun dalam mata kuliah Qiraatul Kutub menjadi online. Sistem perkuliahan menjadi online. Nah, pada mata kuliah Qiraatul Kutub ini menjadi online via video call, via aplikasi, yang dimana kita kuliah online terkadang ada halangan dalam bentuk sinyal, kadang sinyal jelek. Dan adapun dampak lainnya seperti yang jualan sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitria, mahasiswi dari Institut Agama Islam Al-Ghuraba, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan berbagi pengalaman serta cerita saya dan kegiatan saya selama pandemi corona ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan apa sih virus corona itu. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Saat ini, dunia sedang dilanda dengan pandemi virus corona yang sudah meluas ke seluruh penjuru di dunia. Kini, dunia sedang berupaya untuk menghentikan persebaran virus corona dengan berbagai cara, yaitu social distancing, stay at home, dan menjaga kesehatan dengan mencuci tangan. Satu persatu semua kegiatan pun sudah diberhentikan sementara untuk mencegah persebaran dan mengurangi angka yang positif COVID-19. Contohnya, dengan pembelajaran online. Dengan pembelajaran online di rumah yang bisa dilakukan dengan Google Classroom, Zoom, itu sangat melemahkan dikarenakan adanya tugas yang sangat banyak dengan teori materi itu sendiri tidak tersampaikan secara keseluruhan. Yang dengan Google Classroom, Zoom, itu sangat melemahkan dikarenakan adanya tugas yang sangat banyak dengan teori materi itu sendiri tidak tersampaikan secara keseluruhan, yang membuat kita kurang pemahaman pada materi yang akan dihadapi selanjutnya atau materi yang akan dibahas. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afni Dayati, mahasiswi dari Institut Agama Islam Al-Ghuraba, Fakultas Tarbiyah atau PAI. Saya ingin menyelesaikan tugas Qiraatul Kutub yang bertema pandemi COVID-19 terhadap Qiraatul Kutub. Sebelumnya, apa sih Qiraatul Kutub itu? Pelajaran yang mengajarkan bagaimana seseorang bisa membaca kitab, yaitu kitab ini. Nah, dalam konteks kitab, menurut istilah ialah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bentuk buku bagi umat muslim. Jadi COVID-19 dengan Qiraatul Kutub sudah jelas berkaitan, karena Qiraatul Kutub sendiri menjelaskan segala yang terjadi di bumi. Dalam hal ini, virus sebenarnya adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus dapat diidentifikasi makhluk hidup maupun makhluk mati. Di satu sisi, virus dapat disebut makhluk hidup karena mampu memperbanyak diri jika berada di sel inang. Namun di sisi lain, virus juga dapat dikatakan makhluk mati, karena jika virus telah keluar dari sel inang, maka ia disebut partikel. Seperti surat Al-Imran ayat 27 yang berbunyi, engkau memasukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa saja yang engkau kehendaki tanpa hisab. Berarti semua ini sudah termasuk kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski dari beberapa pihak yang bilang virus ini perbuatan atau ulah manusia, tapi kita tidak
boleh lupa bahwa ada Allah, semua ini bisa terjadi atau tidak. Akan tetapi kebanyakan manusia panik, khawatir, dan ketakutan. Belum lagi TV beritanya tentang COVID semua dan tidak menjelaskan apa itu sebenarnya COVID. Hanya menyarankan untuk di rumah saja, menutup masjid dan segala macamnya yang nggak masuk akal. Sedangkan virus ini dalam ilmu kedokteran hanyalah virus biasa dan tidak mematikan, terkecuali ada riwayat yang punya penyakit parah dan penyakit yang membantu hidupnya virus COVID ini. Dan parahnya lagi, ada beberapa pihak merasa virus ini dijadikan kesempatan bagi para manusia-manusia yang gelap mata. Dan gue sendiri ngerasa begitu. Karena apa ini tuh menjadi berlebihan dan dilebih-lebihkan supaya mereka bisa pencitraan dan lain sebagainya. Ada lagi berita yang bilang TKA jadi mudah bekerja di Indonesia. Kan gue jadi berpikir dong, apa ya hampir semua orang dirumahkan untuk mengajarkan hal tersebut. Awalnya emang gue waspada, tapi lama kelamaan gue ngerasa ada yang gak beres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam situasi seperti ini, mungkin kita akan bertanya, apa sih efek samping pengaruh COVID-19 terhadap mata kuliah Qiraatul Kutub? Nah, di sini saya Nisa Fitri Salsabila sebagai mahasiswi Institut Agama Islam Al-Ghuraba dari Fakultas Tarbiyah akan sedikit menjelaskan tentang pengaruh COVID-19 terhadap mata kuliah Qiraatul Kutub. Dulu, mahasiswa dan dosen bertatap muka langsung untuk proses belajar mengajar. Kini setelah pandemi COVID merundung bangsa kita, belajar mesti jarak jauh, perubahan yang perlu adaptasi bagi semua pihak. Pada minggu pertama, banyak mahasiswa yang merasa tidak masalah dengan metode kuliah online. Bahkan mereka menganggap kuliah online lebih menyenangkan dibandingkan dengan kuliah tatap muka. Mereka menilai bahwa jadwal pelaksanaan kuliah online dapat lebih longgar dibandingkan dengan kuliah tatap muka. Mahasiswa dapat mengakses materi yang diberikan dosen melalui Google Classroom tanpa adanya batasan waktu, berbeda dengan kuliah tatap muka. Dengan metode seperti ini, adanya tugas yang sangat banyak dengan teori materi itu tidak tersampaikan secara keseluruhan yang membuat kita kurang pemahaman pada materi yang akan dihadapi selanjutnya atau materi yang akan dibahas. Nah, semua kejadian dan peristiwa di dunia ini tentu memiliki hikmah yang dapat kita petik. Kita berpikir positif dalam wabah virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Faisarido, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Ghuraba dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Dunia ini sedang dihantui oleh virus yang bernama corona atau biasa disebut COVID-19. Awal mulanya terjadi di kota Wuhan, Cina sejak tanggal 17 November 2019. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Virus ini memang angka kematiannya sangat kecil daripada virus MERS pada tahun 2012. Tingkat kematian orang yang terjangkit virus corona ini rata-rata 2,07%. Dibandingkan dengan tingkat kematian orang yang terjangkit virus MERS itu rata-rata 4,45%. Namun virus corona ini lebih mudah menular. Seiring waktu berjalannya waktu, pada tanggal 25 Februari 2020, Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menyatakan kewaspadaan terhadap virus tersebut dan menghimbau masyarakat agar menjaga diri masing-masing dengan mengurangi aktivitas di luar dengan banyak orang atau social distancing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wulansari. Izinkan saya menyampaikan tentang pengaruh situasi pandemi pada saat Ramadan. Ramadan kali ini
1441 Hijriah amat berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang lain. Kali ini kita berada dalam suasana di mana pandemi COVID-19 mewabah ke seluruh dunia. Semua tempat merasakan hal yang sama, bahkan masjid-masjid ditutup. Tidak ada lagi salat tarawih bersama, tidak ada lagi buka puasa bersama. Ramadan kali ini amat sangat berbeda. Biasanya pada saat memasuki bulan Ramadan, subuh di masjid, bahkan pada saat saya masih kecil mengikuti pesantren kilat yang diadakan di masjid. Dari asar sampai maghrib di masjid. Sesudah itu buka puasa bersama di masjid, kemudian tadarus Quran, sampai kemudian salat isya, salat tarawih, dan hampir semua kegiatan dilakukan di masjid. Karena Ramadan adalah kembali ke masjid. Ramadan kali ini amat sangat berbeda. Semua kegiatan yang harusnya dilakukan di masjid, kita harus lakukan di rumah. Kita memiliki banyak waktu luang di rumah yang dapat kita pergunakan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak pahala yang kita dapat. Dan semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin lancar dan semakin mudah kita untuk mempelajari qiraatul kutub. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. COVID-19 dan pengaruhnya terhadap qiraatul kutub. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa COVID-19 adalah suatu penyakit menular. Dan penyakit ini bukanlah suatu aib dan tidak perlu kita untuk bersembunyi dari penyakit ini. Apabila kita terjangkit dari penyakit COVID-19, kita harus jujur terhadap diri sendiri dan keluarga dan juga lingkungan dan melaporkan diri kita ke RT dan RW setempat untuk bisa diisolasi mandiri. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini adalah masa inkubasinya sangat pendek sekali, selama 14 hari. Telah bisa ditentukan apakah seseorang tertular positif sebagai COVID-19. Dan bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Musbahia, saya dari Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 adalah virus yang mematikan atau menyeramkan bagi manusia, di mana virus itu dapat menyebar kepada orang lain lewat perantara berjabat tangan dengan orang yang sudah positif virus corona. Dalam keadaan ini, Kemendikbud mengeluarkan surat edaran yang terkait pencegahan virus corona. Hal itu berisi himbauan kepada warga negara Indonesia. Setelah itu, Gubernur Pak Anies Baswedan memerintahkan kepada warga Indonesia untuk di rumah saja, dan bagi yang sekolah dan universitas lain belajar online selama COVID-19 berlalu. Dampak terjadinya virus corona, banyak pekerjaan yang di PHK, sekolah dan universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari Fakultas Tarbiyah. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang virus corona dan juga dampak pengaruhnya terhadap perkuliahan saya, terutama pada mata kuliah Qiraatul Kutub. Virus corona adalah keluarga virus yang ditemukan pada tubuh hewan ataupun manusia
Virus ini menyebar melalui tetesan cairan mulut ataupun hidung dari hewan ataupun manusia yang sudah terinfeksi. Nah, virus ini bisa memberikan gejala yang ringan seperti flu biasa ataupun gejala yang akut seperti ini, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nah, virus ini belum ditemukan vaksin atau obat untuk menyembuhkannya. Nah, dikarenakan hal ini, maka pemerintah menggalak beberapa cara untuk mencegah penyebaran virus ini, seperti saja misalnya stay at home atau tetap di rumah, lalu ada juga physical distancing, lalu ada juga PSBB yang sedang berlaku pada masa sekarang ini. Nah, juga digalakkan untuk menjaga kesehatan diri, misalnya saja selalu cuci tangan dengan menjaga kebersihan tangan, lalu juga makan makanan yang bergizi, menjaga imunitas tubuh, tetap beristirahat yang cukup, dan juga kita juga dianjurkan untuk selalu menggunakan masker ketika keluar rumah ataupun di dalam rumah. Nah, di sini dalam proses PSBB ini, dalam proses perkuliahan saya memiliki pengaruh dampak yang cukup besar. Misalnya saja, kalau dulu waktu kita kuliah, kita biasanya langsung bertemu face to face sama dosen dan mahasiswa dalam penyampaian sebuah materi. Nah, sekarang karena diberlakukannya physical distancing, maka pembelajaran itu hanya melalui online saja. Nah, di dalam proses pembelajaran online ini, materi yang disampaikan oleh seorang dosen tidak bisa langsung diserap semua oleh mahasiswa, dikarenakan biasanya kalau online itu kan tergantung sama sinyal biasanya. Nah, di dalam perkuliahan online itu kekurangannya di situ. Jadi materi yang disampaikan oleh dosen tidak diterima seutuhnya oleh mahasiswa. Jadi banyak yang nggak tersampaikan secara menyeluruh gitu. Nah, keuntungannya dalam pembelajaran online ini adalah ya bisa lebih santai dalam proses perkuliahannya, tidak terlalu tegang dan juga lebih netral gitu kalau di dalam proses kuliah online. Ya, cukup sampai di sini saya rasa tentang video saya malam ini. Ya, kalau ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Oh ya. Selama PSBB ini, teman-teman, gunakan waktu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Baidowi dari mahasiswa dari Al-Ghuraba Institut Agama Islam jurusan Tarbiyah. Kali ini kita akan membahas tentang pandemi corona, di mana virus ini hadir pada tahun 2019 di Wuhan untuk pertama kalinya, Tiongkok. Jadi dampak yang terjadi saat terjadi pandemi ini sangatlah banyak ya. Ada dampak positif dan ada dampak negatif, di mana yang positif itu kita dapat berdiam diri di rumah bersama keluarga, menikmati suasana keindahan dengan keluarga semua. Namun dampak positifnya ini yang terjadi adalah ketika sulitnya untuk mencari ekonomi dan banyak orang yang tentang bagaimana nih, apa nih yang terjadi. Orang-orang sulit untuk mencari untuk makan karena terjadi juga banyaknya orang-orang yang menjadi kriminalisasi kriminal. Nah, pada hal ini saya menjelaskan bahwa pandemi ini sih untuk Qiraatul Kutub sebenarnya sih sangat ada sih manfaatnya. Jadi kita punya banyak waktu luang di rumah membaca kitab suci Al-Quran dan mendapatkan pahala-pahala lainnya. Sebenarnya corona ini atau sering disebut juga COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zihan Aziza, saya dari mahasiswi Institut Agama Islam Al-Ghuraba Pendidikan Agama Islam. Di sini saya mau menceritakan pengalaman kegiatan saya di pandemi COVID-19 ini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan apa sih virus corona itu atau virus COVID-19.
Virus corona adalah yang menyebabkan sistem pernapasan penyakit karena infeksi ini disebut sebagai COVID-19. Virus corona menyebabkan gangguan ringan sistem pernapasan infeksi paru-paru yang sangat berat, hingga kematian. Saat ini di dunia sedang dilanda dengan pandemi virus corona keseluruhan penjuru dunia, yaitu sistem mengatasi COVID-19 yaitu social distancing, stay at home, dan menjaga kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga daya tahan tubuh, dan ikuti aturan pemerintah. Cukup sekian dari saya, tetap stay home di rumah, dan jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.